Hai para pendengar sejati, dengan aku Indra Tamba. Selamat datang di Radio Dadakan Podcast. Jauh sebelum kita ceritain topik-topik yang pengen aku bawa dan agaknya sedikit relate, mudah-mudahan relate sih dengan kalian semua. Beberapa hari yang lalu aku baru dengerin podcast aku, episode-episode terakhir yang baru aku upload ke YouTube. Dan ternyata aku mulai menyadarin gitu. Ternyata aku masih belum konsisten tentang nyebutin diri aku sendiri. Kayak aku nyebutin di awal-awal kalimat dengan sebutan saya dan terakhir-terakhir aku sebutin dengan aku. Jadi masih ada yang nggak konsisten dan aku ngerasa risih gitu waktu ngedengerinnya. Entah kalian juga sadar, setiap kali aku buka dan tutup podcast aku juga sebutin diri aku sebagai saya. Dan mulai dari saat ini aku mau mutusin kalau sebutan aku pribadi adalah itu sebagai saya. Dan untuk kalian-kalian para pendengar, untuk kalian-kalian yang sedang dengerin podcast ini, aku akan sebutin dengan sebutan kamu atau kalian ya. Gimana nyamannya aku aja dulu, nanti gimana. Aku juga sedang dalam proses berusaha untuk memperbaiki lah ya. Karena kebetulan aku lahir dan besar di Medan ya, walaupun nggak Medan kali sih. Walaupun nggak begitu-begitu di kota-kotanya, cuma ya masih bisa dibilang Medan karena kebetulan bahasa-bahasa yang begitu lekat gitu dengan logat aku adalah bahasa-bahasa Medan. Jadi agaknya belum berani untuk bawain podcast dengan logat-logat Medan, tapi sepertinya untuk kemudian hari bakal aku coba karena ngerasa nyamannya di situ sih kayaknya. Tapi udah mulai dari episode keberapa gitu aku kayak mulai asik lah dengan bahasa-bahasa seperti ini. Karena memang ya gimana sih, bahasa Medan itu kayak bahasanya itu nggak kasar, cuma logatnya mungkin agak penuh dengan penekanan dan kedengarannya agak kasar gitu. Jadi untuk kayak dibuat podcast kayak, apalagi untuk curhat-curhat kayaknya belum cocok. Dan mungkin di satu kondisi aku bakal buat podcast tentang dengan logat-logat bahasa Medan lah. Nanti kita tunggulah untuk kemudian hari. Dan topik yang pengen sekali aku bawain ke kalian ya. Yang pengen aku bawain adalah hal-hal yang terkait tentang COVID-19 yang masih kita rasakan sampai sekarang ini. Barusan aku ngelihat ternyata udah sampai 3.000 jiwa yang udah akhirnya sembuh dari corona. Dan kita doakan semoga saja tingkat-tingkat dari kesembuhan ini terus bertambah dan semuanya berakhir dengan cepat ya, sesuai dengan harapan kita. Karena ya masalah ini tuh, pandemi ini udah nggak bisa dibilang kecil lagi gitu kan, karena udah banyak sekali dampak-dampak yang akhirnya kita rasain dan buat kita makin ngerasa terpuruk gitu. Kita yang nggak bisa ngapa-ngapain, kita yang akhirnya putus kerja dan akhirnya nggak bisa berbuat apa-apa karena nggak boleh keluar. Dan agaknya topik ini mungkin sedikit banyak menyinggung kehidupan kita sama-sama. Dan aku pengen bawain karena terinspirasi dengan satu postingan yang kemarin aku baca di salah satu grup YouTuber pemula. Entah kenapa rasanya itu sangat menyentil sekali gitu. Menyentil karena dia ngeceritain kalau dia milih akhirnya mutusin kerja dan sekarang pengangguran hanya untuk demi menjadi seorang YouTuber. Dan aku mulai mikir-mikir gitu, kenapa sampai akhirnya dia milih keputusan itu dan nggak mikir untuk di kemudian hari bagaimana gitu. Dan agaknya topik ini mungkin punya kesalahan-kesalahan kata ya. Pastilah itu, pasti ada kesalahan-kesalahan yang akan aku ucapin. Aku sebelumnya minta maaf seperti biasa, minta maaf, dan mari sama-sama kita meluruskan semua kata-kata yang mungkin salah aku ucapkan. Dan di sini aku berniat untuk menceritakan sesuai dengan pengalaman dan pendapat-pendapat lah ya. Dan untuk bisa merelatekan topik ini dengan COVID-19, mari kita sama-sama bertanya sama diri kita sendiri atau mungkin
Kita bisa sih jawabnya dalam diri kita, atau mungkin kalian-kalian yang ngedengerin podcast ini bisa jawab di kolom komentar di bawah. Gimana sih rasanya bekerja di tengah pandemi COVID-19 yang rasanya sudah sangat lama, dan kita harapin semuanya bisa terjalani, semuanya bisa terselesaikan dengan baik ya. Sekarang kita mulai sadar memiliki tabungan adalah hal yang ternyata penting gitu. Penting apalagi untuk melanjuti kehidupan seperti di tengah pandemi COVID-19 ini. Kenapa aku bilang gitu? Sadar nggak sih orang-orang itu hidup dengan apa gitu? Hidup dengan apa ketika ayah ibunya akhirnya di PHK, ayah ibunya yang akhirnya nggak bisa kerja karena perusahaannya tutup misalnya gitu. Dan keputusan untuk menjual aset-aset yang mereka punya adalah kunci terakhir untuk bisa melanjuti kehidupan mereka. Dan itu banyak. Mungkin agak berbeda dengan topik yang kali ini aku bawa ya. Beberapa hari yang lalu aku ngelihat salah satu postingan di Facebook. Aku kebetulan ikut di salah satu grup YouTubers pemula ya. Karena aku ngerasa juga masih pemula. Waktu itu aku nggak tahu gimana cara ngatur-ngatur YouTube, dan aku mutusin untuk ikut di sana. Dan kemarin aku ngelihat salah satu postingan yang rasanya agak menyentil gitu. Agak menyentil, dia bilang gini. Dia ngerasa kecewa dengan yang udah dia lakuin sekarang ini. Karena sebelumnya dia udah mutusin kerja, dia mengundurkan diri dari pekerjaan dia hanya karena untuk memutuskan menjadi seorang YouTuber. Disitulah entah kenapa rasanya aku pengen sekali gitu mengumpat di kolom komentar postingan yang dia post itu ya. Maksudnya kalau memang pengen gitu, pengen mari berkarya dan mulailah mengatur diri untuk rajin ngupload, atau mungkin ya memang nggak mudah sih untuk bisa dapetin uang dari YouTube. Cuma menurut aku sih kalau memang harusnya dia udah mengundurkan diri, dia harus serius sampai di titik itu gitu. Dia harus serius karena ada banyak pengorbanan yang udah dia korbanin. Akhirnya dia jadi pengangguran sekarang, sementara YouTube-nya juga nggak baik-baik aja. Postingan dia juga nggak begitu menarik untuk ditonton. Maksudnya pemikiran dia, alasan dia yang paling kuat yang akhirnya buat dia untuk mengunduri diri dari pekerjaan dia sekarang itu apa gitu. Ini YouTube nggak pakai lamar-lamaran gitu. Dia harus dapat sampai 1000 subscriber, 4000 jam tayang, dan untuk kita-kita yang cuma ngeharapin kawan-kawan kita, keluarga-keluarga kita yang milih nonton dan subscribe kita, kayaknya itu masih nggak cukup dibanding pengorbanan yang udah kita kasih gitu. Makanya kayak awal mula aku buat YouTube juga sebenarnya udah punya perspektif yang salah gitu, karena awalnya memang pengen punya YouTube, pengen punya penghasilan gitu. Dan orang-orang juga banyak gitu yang akhirnya seperti si kawan ini yang akhirnya mutusin kerja karena ngelihat ternyata penghasilan YouTube itu lebih. Sementara dia masih belum punya modal gitu. Dia masih belum punya bakal ngapain di YouTube, bakal buat konten yang seperti apa. Yang itu mungkin gak ada di pikiran dia. Dia mikirin cuma indahnya penghasilan dari YouTube itu gitu. Memang ya, kadang untuk ngelihat rumput-rumput tetangga itu jauh lebih segar. Kadang ngelihat bentar aja udah jauh lebih cantik, jauh lebih hijau. Tapi kita nggak ngelihat diri kita gitu. Yang kita lihat itu cuma sesimpel itu kan. Kita nggak ngelihat susah-susahnya dia itu gimana gitu. Jadi yang akhirnya mutusin kerja untuk milih pekerjaan sebagai YouTuber itu kayak menurutku masih belum pantas. Kecuali misalnya kayak kalian benar-benar udah niatin dari awal, kalian juga punya modal untuk buatin konten-konten kalian di YouTube. Menurut aku nggak salah. Misalnya kayak aku juga punya salah satu seorang teman, dia bekerja, kerjaan dia juga nggak bisa dibilang nggak mantap. Ya gaji dia juga nggak, dia nggak kekurangan gaji lah gitu, nggak kurang gaji. Dan akhirnya dia milih untuk buat YouTube sebagai kerjaan sampingan dia, dan ya akhirnya udah dimonetisasi, dia udah bisa nikmatin hasilnya. Dan kemarin aku sempat nanya gitu, dia rencana buat YouTube ini sebagai kerjaan utama dia
Dan jauh sebelum itu dia udah pengen ngerencanain gitu di 10 tahun yang akan datang channel YouTube aku udah sebesar ini dan aku bakal ngundurin diri. Kalau masih gitu sih menurutku wajar ya. Kalau masih gitu masih bisa lah untuk ngorbanin pekerjaan yang akhirnya membawa dia sebagai YouTuber ini. Jadi kemarin itu kalau dia cerita ya, dia akhirnya milih kerja di salah satu pekerjaan lah misalnya. Di salah satu pekerjaan sebagai modal untuk buat dia nge-YouTube. Jadi dia buat konten-konten YouTube apa ya aku lupa. Review handphone. Dia buat review handphone dan menurutku itu bener-bener mantap sih karena memang bener-bener niat gitu. Dan ya untuk akhirnya dia milih bakal resign sih menurutku wajar aja gitu. Apalagi dia udah punya channel yang cukup besar. Terkadang kita mikir gitu kalau ternyata YouTube bisa jadi hal yang sangat menjanjikan di kemudian hari. Dan inilah yang mungkin dipikiri teman aku tadi. Dia membangun channelnya ini secara bertahap dan akhirnya mungkin bisa nebak gitu di 10 tahun channelnya akan seperti apa. Karena kebetulan konten-konten yang dibawakan dia juga mungkin nantinya akan terus berkembang gitu. Dan harusnya teman-teman yang akhirnya milih jadi pengangguran untuk memulai YouTube, menurutku masih kurang pantas sih. Kecuali kayak teman aku tadi dia udah punya modal yang cukup, dia juga punya konten yang mantap untuk ditampilkan di YouTube, menurutku sih nggak masalah. Ada banyak hal yang akhirnya tertinggal gitu. Kita yang harusnya bekerja, bisa bekerja, ini terlepas dari pandemi yang sekarang kita alami ya. Jadi dulu seandainya ini nih misalnya kita rombak nih. Kita rombak program-program si YouTuber pemula tadi. Dia kerja, terus dia bisa gitu ngupload konten-konten seperti aku nih, seperti yang sekarang aku udah kerjain sekarang ini. Dan untungnya eh awal mula tuh memang aku nganggap bahwa YouTube harusnya bisa jadi ladang mata pencaharian, tapi ya untungnya aku nggak sampai harus mikirin aku harus mengundurkan diri nih, harus resign untuk ngefokusin konten-konten aku di YouTube, enggak gitu. Aku masih ngarapin kalau ya ini tuh sekedar konten-konten aja, terlepas dari apakah dia bakal menghasilkan atau enggak gitu. Ya terserah kita ngeliat kemudian hari, yang penting ya kita fokus ke konten aja gitu. Jangan sampai akhirnya kita milih fokus tapi meninggalkan semua hal-hal yang harusnya masih bisa kita lanjutin. Dan itulah yang akhirnya buat aku untuk buatin topik ini ya. Maksudnya jangan terlalu cepat lah ngambil keputusan-keputusan yang sama sekali belum bisa buat diri kita itu nyaman, belum bisa bawa diri kita ke jalan yang lebih baik gitu. Aku nggak bilang keputusan dia yang akhirnya milih mengundurkan diri baik, tapi kita ngelihat gitu untuk prospek ke depannya, apakah kita memang benar-benar bisa atau enggak. Ya bayangin aja ya di tengah pandemi sekarang ini, kita pengangguran, aturannya kita bisa ngeharapin YouTube sebagai ladang pencarian. Terus sekarang ini kita gimana gitu? Kita udah nggak bolehin kerja, kita nggak bolehin keluar. Sekarang kita jadi pengangguran, karena udah makin susah gitu kan. Makanya dulu waktu SMA itu tuh aku sering mikir gitu, kapan sih selesai kuliah? Kapan sih selesai sekolah gitu? Udah sampai kuliah, kapan sih selesai kuliah? Aku pengen kerja gitu, pengen sekali ngerasain gimana nerima gaji. Dan karena kemarin pengennya punya duit itu, aku sampai downloadin salah satu aplikasi WAV ya. WAV kalau kalian tahu itu aplikasi yang kayak kita setiap kita download aplikasi dari dalam itu. Jadi dia kayak aplikasi berita, aplikasi pendownload aplikasi kayak Play Store. Jadi situ satu WAV. Dan setiap kita download game, kita mainin gamenya, kita itu dapat uang gitu sekitar 0,01 dolar. Lumayan lah kemarin itu untuk kelas-kelas anak SMA ya. Aku akhirnya mutusin untuk download aplikasi itu. Entah kenapa rasanya lugu sekali kalau aku bayangin sampai sekarang. Dan itu berhasil sampai 10 dolar. Itu aku cairkan ke PayPal aku.
Terus aku juga ngikuti PPC, yaitu pay per click itu. Iklan-iklan aku tontonin semua biar aku dapat uang, dan itu sebenarnya, dan itulah yang akhirnya buat aku termotivasi karena uang itu tadi. Ada banyak sekali sih yang kemarin aku cobain, entah kenapa rasanya itu kayak buang-buang waktu, entah kenapa aku bisa ngelakuin itu. Tapi itu beneran gak mudah sih untuk ngedapatin $10 itu, karena aku harus butuh berapa lama gitu sampai akhirnya terkumpul lah $10 itu dan bisa aku cairin. Ada lagi dia kontributor penulis. Kontributor penulis ini itu aku kemarin ngikutin di aplikasi Babe kalau nggak salah, aplikasi Babe dan UC News. Jadi kalau di Babe itu setiap kali kita berhasil ngupload dan tulisan kita berhasil diterbitkan mereka, biasanya kita dapat bayaran sekitar 50.000. Kalau UC News itu kita nerbitin terus setiap ada yang nge-view kita dapat bayaran, dan menurutku itu bisa kita kerjain sih. Jadi kita bisa sebagai freelance, kita bisa nikmatin pekerjaan tanpa harus terikat. Itulah kenapa akhirnya aku buat topik ini, karena kemarin tuh aku mikir gitu, apa sih alasan terbesar mereka? Aku juga nggak bilang sih, aku nggak bilang apakah mereka nanti suatu saat YouTube-nya akan tidak terkenal atau mungkin akan terkenal. Ya aku doain sih, aku doain semoga dia juga dapat hal yang baik yang sudah dia putuskan. Semoga saja kehidupan dia juga jauh lebih baik setelah mengundurkan diri. Karena mungkin kalau aku pikir-pikir ya, memang banyak sih, banyak hal yang bisa kita cari dalam internet, termasuk kayak mencari pekerjaan. Kadang kadang kita nggak mikir-mikir sih sampai hal-hal yang sedetail itu. Orang-orang banyak sih, orang-orang banyak hidup yang akhirnya dari menjadi seorang freelance ya. Kayak kemarin aku juga sempat kemarin ikutin salah satu blog, tapi ini nggak berhasil sih. Ikutin salah satu blog, dia kayak kita jualin semua desain yang kita punya, yang kita susun sendiri, yang kita gambar sendiri, dan kita masukin ke website. Aku juga lupa apa nama websitenya, tapi mungkin bisa jadi referensi sama teman-teman semuanya. Karena kelihatannya agak sulit, tapi setelah aku lihat-lihat sih sebenarnya mudah, karena mungkin aplikasinya yang agak berat mungkin. Tapi ya namanya juga mencoba ya, mencoba. Dan akhirnya setelah aku lihat-lihat, banyak juga akhirnya memilih sebagai freelance di salah satu website itu. Dia bekerja sampingan untuk ngupload. Kebetulan ya yang dia kerjakan adalah kebetulan hobi dia sih, itu sih yang enak. Makanya kayak memutuskan bekerja untuk YouTube sih alasannya masih belum kuat, kecuali memang dia dasarnya udah memiliki hobi. Tapi lebih baik lagi kalau seandainya kita misalnya kayak kita pengen sih punya pekerjaan sampingan di sini gitu. Jangan sampai harus mengorbankan pekerjaan utama kita, sementara kayak pekerjaan sampingan ini masih belum jelas gitu kan. Tapi ya seperti yang aku bilang tadi, bahwa mudah-mudahan saja keputusan yang akhirnya dia buat itu adalah keputusan yang terbaik untuk dia. Aku doain juga channel YouTube dia juga semakin berkembang dan bisa memberikan penghasilan untuk dia. Karena melihat keadaan yang sekarang ini tuh makin sulit karena akan ada banyak eh, persaingan konten yang terjadi di dunia YouTube, dan menurutku nggak mudah sih untuk bisa sampai di titik kita bisa menghasilkan gitu. Dan ya nggak ada salahnya sih mencoba, tapi salah juga sih untuk eh, kita dalam hal masih mencoba tapi udah ngorbanin banyak hal, apalagi terkait tentang pekerjaan utama kita tadi. Kayak menurutku masih belum cocok sih. Makanya kayak teman-teman yang sekarang juga sih, yang di tengah pandemi sekarang ini yang sedang dilema ya, karena akhirnya cuma diam di rumah aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Ada banyak pilihan sih. Kalau teman-teman cari di internet, ada banyak pilihan tentang pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bisa teman-teman kerjakan, yang mungkin bisa teman-teman selesaikan dan menghasilkan. Teman-teman bisa lihat kontributor-kontributor penulis. Aku bakal kasih websitenya di link
teman-teman bisa coba itu semuanya. Dan menurut aku, ya namanya juga bekerja ya, nggak ada yang mudah. Dan selagi memang bisa menghasilkan, nggak ada salahnya untuk dicoba. Dan apalagi posisinya misalnya kayak kita sekarang kebetulan sedang nggak bekerja, atau mungkin kita dirumahkan, atau mungkin kita di PHK ya. Karena ngelihat pandemi sekarang ini tuh harusnya kita punya kemauan ya untuk kerjain apa-apa aja dari rumah. Janganlah malas-malasan, selagi memang masih ada yang mau dikerjakan ya kerjain semampu kita. Dan ya sebenarnya topik ini gak jauh-jauh sih dari kita-kita untuk mengingatkan bahwa pentingnya bekerja dan fokus pada hal-hal yang masih bisa kita kerjakan, masih bisa kita lakukan. Jangan mengorbankan hal yang penting demi hal-hal yang masih belum jelas kita dapatin gitu. Aku nggak nasihatin, tapi ya ini juga ngingatin aku sebagai orang-orang yang juga terkadang tergiur, terlalu cepat memutuskan. Aku juga sering dalam posisi itu, tapi ya untuk hal-hal yang sebenarnya cukup serius menyangkut kehidupan, kita kayak perlu mikiri 2 kali lagi gitu dan mempertimbangkan banyak hal untuk itu. Ya, di tengah pandemi ini, mungkin kalian-kalian yang sedang diam dengerin podcast ini, atau sedang bekerja, atau mungkin sedang sibuk dengan tugas-tugasnya sambil dengerin podcast ini. Jika kalian benar-benar ingin dapat pekerjaan ya, terkhusus buat teman-teman yang akhirnya diputuskan untuk di rumah aja dan gak bisa ngelakuin apa-apa, yang akhirnya diputuskan kerja karena perusahaannya bangkrut, atau mungkin perusahaannya tertutup sementara karena tidak ada bahan. Ya banyak sekali pekerjaan yang bisa kita kerjain sih kalau kita mencarinya di internet. Karena melihat zaman sekarang itu tuh harusnya internet bisa jadi pilihan. Dan begitulah untuk teman-teman yang mungkin ngerasa bimbang dengan hal yang dilakuinnya sekarang. Kalau akhirnya milih untuk resign, pikiri sekali lagi, nggak mudah untuk bisa ngelanjuti hal-hal yang masih kita cari-cari di kemudian hari. Kalau misalnya juga kita dihadapi dengan pilihan yang lebih baik lagi, nggak masalah gitu. Dan ya seperti yang aku sampaikan tadi, jangan mengorbankan hal yang pasti demi meraih hal yang menurut kita masih sia-sia dan kita masih mencobanya. Nggak apa-apa mencoba, tapi masih ada loh yang hal lain yang masih bisa kita korbanin, kayak waktu, pikiran. Kita bisa korbanin itu semua, terlepas dari apakah kita bisa atau enggak. Yang penting kita bisa coba dan kita nggak ngorbanin hal-hal yang masihnya harus jadi pangkuan kita untuk hidup. Untuk itulah teman-teman semuanya, semoga kita sama-sama bisa belajar ya dari masalah ini. Dan mungkin suatu saat kita sama-sama akan dihadapi dengan pilihan-pilihan seperti itu. Mari sama-sama mikirin bahwa ada hal-hal yang harus kita prioritaskan, ada hal yang harus kita bandingkan sebelum akhirnya kita memilih mana yang akhirnya kita pilih untuk kehidupan kita. Kayak milih doi lah, perlu selektif, perlu banyak hal pertimbangan yang benar-benar harus kita pertimbangkan sebelum akhirnya memilih dan membawanya dalam jenjang keseriusan ya. Oke, mungkin ini aja. Sampai sini dulu podcast kali ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya ya. Mari sama-sama sekali lagi kita pikirin dan semoga saja kita bisa mempertimbangkan segalanya dengan baik. Dan semoga saja yang kita pilih dapat mendatangkan yang baik pula kepada kita. Sekian dulu, terima kasih semuanya yang sudah sampai di detik ini. Terima kasih semuanya yang masih setia ngedengerin sampai di detik ini. Aku Indra Tambah, ini Radio Dadakan Podcast. Selamat jumpa di podcast selanjutnya.